Alhamdulillah ala ni'amihi dhahirah wal batinah qadiman wa hadithan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Jamaah muslimin Masjid Al-Islah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, inayah dan iradahnya lah kita masih diberi kemampuan dan kemauan untuk mengisi nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan amalan-amalan yang insya Allah akan mendatangkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan malam kita ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu seperti biasa tadarus, tazakur, tafakur terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan kita sudah sampai di Quran surat Al-An'am, yaitu surat yang turun di Mekah, surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di mana kriteria dari surat Al-An'am adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang eksistensi dan juga sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kebutuhan pada waktu itu masyarakat musyrik Mekah sangat terbatas ilmunya terkait dengan ketuhanan. Maka kebanyakan dari surat-surat Makkiyah berbicara tentang ketauhidan, menjelaskan sifat dan juga kebangkitan hari kiamat, karena hal itulah yang dibutuhkan oleh umat pada waktu itu. Maka ayat sebelumnya berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki pemilik, pencipta langit dan bumi dan juga rahmatnya. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 12 yang lalu diterangkan kataballahu ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan terhadap dirinya rahmat kasih sayang. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi, yang akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Maka salah satu rahmat kasih sayang Allah pada ayat sebelumnya adalah ditangguhkannya azab bagi umat Nabi Muhammad SAW agar memberi kesempatan kepada mereka bertaubat, dan dengan taubat dan ketaatan mereka akan dianugerahkan nikmat di akhirat. Maka salah satu rahmat di akhirat. Sedangkan ayat ini yang akan kita bahas adalah bagaimana nikmat Allah kepada kita di dunia. Jadi ayat yang akan kita bahas adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia. Maka di sini saya memberikan judul kekuasaan Allah dalam menimpakan kemadharatan dan kemaslahatan terhadap makhluknya. Sebelum kita mengkaji lebih dalam dengan rujukan utama kita tafsir Imam Ibnu Katsir dan juga Al-Mufradat fi Ghoribil Quran karya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, maka kita terlebih dahulu baca ayatnya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Wa huwal hakimul khabir. Wa huwal hakimul khabir.
Yamsaskallahu, Allah menimpakan kepadamu, bidurrin, dengan kemadorotan, fala kasyifalahu, maka tidak ada yang menghilangkannya, illahu, melainkan dia sendiri, wa'in, dan jika, yamsaska, ia mendatangkan kepadamu, bi khairin, dengan kebaikan, fahuwa, maka dialah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa, wa huwal qahiru, dan dialah yang maha kuasa, fauqa ibadi, atas hambanya, wa huwal hakimu, dan dialah yang maha bijaksana, al khabiru, maha mengetahui. Nah, di sini ada kata in. In itu isim jawab syarat, artinya jawab syarat itu adalah sebab akibat. Sebabnya ditimpa kemadharatan, maka akibatnya tidak ada yang menghilangkan kemadharatan itu kecuali Allah. Jika kamu bersungguh-sungguh, maka kamu akan mendapatkan pahala. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan, yaqulu ta'ala mukhbiran, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan, annahu, bahwasanya dia yaitu Allah, maliku durri, yang memiliki durri kemadharatan, wan naf'i, dan juga manfaat. Nafa'a yanfa'u, manfaat. Wa annahu, dan bahwasanya Allah al-mutasarrifu, yang mengatur fi khalqihi, setiap makhluknya, bima yasha'u, tergantung sesuai dengan kehendaknya. La mu'aqibu li hukmihi, tidak ada yang menentang keputusannya, wala radda li qada'ihi, dan tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Kemudian di sini Allah berfirman, wa iyamsaskallahu, dan jika Allah menimpakan kepadamu bidurrin, suatu kemadharatan, fala kasyifalahu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya, illa huwa, melainkan dia. Wa in yamsaska bi khairin, dan jika dia yaitu Allah mendatangkan kepadamu suatu kebaikan, fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain, yaitu surat Fatir ayat kedua. Ma yaftahillahu, apa saja yang dianugerahkan Allah linnasi, kepada manusia, min rahmatin, yaitu berupa rahmat, fala mumsika, maka tidak ada yang mampu menahannya, wa ma yumsik fala mursila, dan apapun yang ditahan oleh Allah, fala mursilalahu, maka tidak ada yang dapat melepaskannya, mim ba'dihi, setelah itu. Artinya tiada ada yang dapat merubah ketetapan Allah kecuali Allah sendiri. Maka dalam hadis wafi sahihi, dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ini doa Rasulullah, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jadi minkal jaddu. Yang artinya, Allahumma, ya Allah, la mani'a, tidak ada yang dapat mencegah, lima a'taita, terhadap apa yang telah engkau berikan. Mau dia kafir, mau dia durhaka, kalau sudah dia kaya, ya sudah, itu adalah ketetapan Allah.
Meskipun dia muslim, meskipun dia mukmin, rajin tahajud, tapi hesewe usahana, itu ketetapan Allah. Karena tidak ada hubungannya antara amal seseorang dengan kondisi seseorang. Maka tidak ada hubungannya, kenapa bapak itu sakit-sakitan wae teu berkah. Tidak ada hubungannya antara keberkahan dengan banyaknya harta. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, mereka mengira ketika Allah memberikannya kemuliaan ditambah rizkinya, mereka mengatakan Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun ketika Allah menyempitkan rizkinya, maka yang mengatakan Allah telah menghinakanku. Jawaban Allah, kalla, bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Tidak ada hubungannya antara kekayaan dengan amal seseorang. Maka nanti akan dibahas di dalam ayat ini. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang dapat memberi lima manakta terhadap apa yang telah engkau cegah. Wala yanfa'u dal jadi minka jaddu, dan tidak ada yanfa'u, tidak bermanfaat, dal jadi orang yang memiliki kedudukan, kemuliaan, minkal jaddu, darimu selain engkaulah yang maha memiliki kedudukan. Kemudian di sini ada kata yamsaska. Apa yamsaska itu? Menimpa. Nah, di sini dalam kitab Mufradat fi Ghoribil Quran, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan al-masu. Maaf ya, di Bapak sekalian tidak ada saklalnya gitu ya. Al-masu, yang dimaksud dengan al-masu, menyentuh, meraba, itu kalamasi, sama seperti lamasi, yaitu menyentuh dan meraba. Lakin akan tetapi al-lamasu, lafad al-masu qad yuqalu li talabi syai'in, terkadang digunakan untuk mengartikan perabaan, sentuhan, li talabi syai'in, dalam pencarian sesuatu, wa illam yujad, meskipun yang dicarinya tidak ditemukan. Jadi mencari sesuatu meskipun yang dicari tidak ditemukan, itu dengan diartikan dengan lamasu. Walmasu, dan kata almasu, menimpa, meraba, menyentuh, yuqalu, digunakan, dikatakan, fima, dalam hal, yakunu ma'ahu, yang dapat idroku bihasatil lamasi, yang dapat dirasa oleh indera peraba, yaitu kulit ya. Almasu itu biasanya. Wa kunya artinya dikiaskan, bihi, lafat almasu itu anin nikahi, dengan nikah. Kan nikah teh ada persentuhan, saling menyentuh. Pakila dikatakan masaha, menyentuhnya, merabanya, atau masaha, menyentuh atau meraba. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 237, wa in tolaktumuhunna, dan jika kamu mentalak mereka, menceraikan mereka, min qabli, sebelum antamasuhunna, sebelum kamu menyentuh mereka. Menyentuh di sini diartikan sebagai menikah atau berhubungan badan ya, berhubungan badan. Maka bayarlah separuh dari mahar apa yang telah kamu tentukan dari mahar. Nah, ini kan ada kata massa tamasuhun. Nah, sebelum kamu menyentuhnya, bukan menyentuh secara ya dohir sekali, tapi dalam artian menyentuh teh artinya berhubungan badan. Nah, maka di sini Allah berkata massa, yaitu menyentuh dalam artian nikah. Kemudian pada keterangan berikutnya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani melanjutkan, wal masu, dan kata masu yuqalu, digunakan fi kulli, pada setiap ma yanalul insanu min adza, segala hal buruk atau sakit yang diperoleh oleh seorang manusia. Nahwa qauluhu, seperti firman Allah Ta'ala, masadhumul ba'sa'u wad-dharra, mereka ditimpa malapetaka dan juga keganasan. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 214 ini kata mashate menimpa, tapi menimpanya menimpa suatu keburukan ya. Ini surat Al-Baqarah 214 ya. Apa kamu yakin kamu akan masuk surga padahal belum?
ya datang kepadamu, belum menimpa kepada kamu keganasan dan juga malapetaka. Nah, ini sindiran untuk kita ya, merasa yakin masuk surga padahal belum sampai kepada kita ya keganasan malapetaka. Artinya masuk surga pasti ada ujian ya. Kemudian ada kata ad-durru wa iyam saska bidurrin, dan jika Allah menimpakan kepadamu bidurrin dengan durrin. Apa durrin itu? Biasanya kita artikan dengan kemadorotan. Maka Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan ad-durru itu adalah su'ul hali, keadaan yang buruk. Keadaan yang buruk. Imma fi nafsihi liqillatil ilmi wal fadli wa afati. Baik dalam jiwanya karena kekurangan ilmu, kekurangan keutamaan, dan juga kekurangan kesucian. Jadi salah satu buruknya manusia disebut durru adalah ketika keadaannya kekurangan ilmu. Ingat Ibu, kekurangan ilmu beda dengan kekurangan informasi. Yang disebut dengan ilmu ada inkisyapan, artinya kemudahan. Jadi orang yang berilmu adalah orang yang banyak memudahkan orang lain ya. Adapun saya ketika memberikan penjelasan bukan memberikan ilmu tapi memberikan informasi. Adapun jadi ilmu atau tidaknya bagaimana kita nanti, apakah yang disampaikan memberi kemudahan atau memberikan kesulitan. Wa imma fi badanihi, dan juga keadaan buruk dalam hal badannya, li adami jari hati, karena tidak adanya anggota tubuh atau salah satu anggota tubuh, wa naksin ataupun kurangnya anggota tubuh, disebut dengan durun ya. Misalkan maaf cacat atau terluka atau diamputasi dan yang lainnya, itu pun durun, keadaan yang buruk. Wa imma fi halatin dohiratin, dan ada pula pada kondisi dirinya min qillati malin, baik dari segi kurangnya harta, wajahin, dan juga kurangnya kedudukan, kurangnya kekuasaan. Aduh, tetiasana naon, berarti kan keadaan buruk menurutnya karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, pakashafna ma bihi min durrin, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada pada dirinya. Kata durin adalah diartikan penyakit, tapi di sini Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mendefinisikan kata durin itu ada 3 aspek yang Allah angkat, yang Allah lenyapkan. Muhtamilun li salasatiha, mengandung pengangkatan 3 keadaan, yaitu jiwa, raga, dan kondisi dirinya. Ayat ini surat Al-Anbiya itu menceritakan tentang Nabi sahabu anu ditimpa penyakit teh Nabi Ayub ya. Nabi Ayub kan badannya terkena penyakit, hartanya habis, anak-anaknya meninggal. Tuh kan kondisinya 3 aspek, harta, badan, kondisi sekelilingnya kan itu dilenyapkan. Nah, maka semua pesan itu dilenyapkan oleh Allah. Nah, lalu ada kata al-ittiraru, bisa diartikan sebagai darurat ya atau bahaya. Apa maknanya? Hamlul insani, menjerumuskan manusia, alama yadurruhu, kepada sesuatu yang berbahaya. Jadi kan sama gue ya, darurat ya mah. Jadi orang teh asup kepada keadaan yang membahayakan. Aduh kumahanya ngagajleng ka pagar teh berbahaya, tapi darurat, kuncina teu aya. Jadi we melompati pagar. Itu kan menjerumuskan kepada bahaya ya. Nah, itu kan darurat Bu ya, darurat. Aduh, bangke teh dah haram. Tapi karena ada darurat, maka menjerumuskan kepada bahaya gitu kan. Wahwa, dan makna ini fita'arrufi, menurut kebiasaan, himlahu ala amri yakrahu, diartikan dengan sesuatu yang terpaksa tidak disukainya. Maksudnya melakukan sesuatu yang tidak disukainya, seperti terpaksa memakan daging babi. Kita tidak suka makan babi, tapi ada keterangan bahwasanya darurat, terdesak ya, dan tidak ada niatan dengan disengaja,
dan tidak ada niatan diulangi lagi, maka kita terpaksa memakan daging babi. Itu disebut dengan darurat. Wadzalika ala dorbain, maka kata ittiroru, bahaya itu terdapat dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama, ittiroru bisababi khorijin, yaitu bahaya disebabkan faktor dari luar. Kaman, seperti seseorang yudrobu, yang dipukul, au yuhadidu, atau dipaksa, ya, atau diancam. Kan dipukul itu dari luar, ya, di luar. Hatta yaf'ala min qadan, sehingga ia tunduk harus melakukan apa yang disuruh oleh orang yang mengancamnya. Wa yukhadu qahron, dan juga dipaksa, ya, untuk melakukannya. Qahron teh dipaksa untuk melakukannya. Payuh malu ala dalika, maka pengertian ini terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 126. Summa, kemudian, at-tarahu, aku dipaksa, ila adzabin nar, untuk disiksa di azab neraka. Mau tidak mau, ayo. Nah itu kan. Wasani, dan yang kedua, bisa babi dahili, disebabkan faktor dari dalam diri kita, sehingga kita terjerumus dalam bahaya itu, terjerumus dalam darurat itu. Imma biqahrin, adapun dengan paksaan kuatin yang kuat, lahu, baginya, la yanaluhu bidafihima, yang tidak ada faktor yang dapat mencegahnya, ya. Halakan, maka ia menjadi orang yang halaka, yang binasa, yang rusak, terjumus kepada dalam bahaya. Kaman, seperti orang, ya, gulibat alaihi syahwatun khamrun, yang dikalahkan oleh syahwatnya dengan syahwat meminum khamr, au qamarun, ataupun judi. Nah ini mah orangnya kalah, ya. Sebetulnya tidak ada kata terpaksa, ya, tapi dia kalah dengan syahwatnya. Wa imma, dan adapun biqahrin, dengan paksaan kuatin yang kuat, yanaluhu bidafihima, tapi ada yang mendapatkan, ya, pencegahan, halakan untuk tidak binasa. Kaman, seperti istadabihi ju'i, orang yang sangat lapar, faturra, maka ia terpaksa, ila aklil maitati, ia makan bangkai. Aya deui makanannya, maka ia makan bangkai. Wala hadza qolihi, maka kandungan ini terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Famaniturra ghairu bagin wala adil, maka barang siapa yang terpaksa memakannya dan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melebihi batas, maka tidak ada dosa baginya memakan bangkai, tapi dalam rangka terpaksa, ya. Ittorro, nah itu, ya, ittorro durro, ya, menimpakan bahaya. Nah, sedangkan ada lagi di kata dorro ini muncul kata doruriyun, madorot atau darurat, ya. Yukolu, diungkapkan, ala salasati adrob, dalam 3 jenis. Ahaduhuma, yang pertama, imma yakunu ala torikil kohri wal kosri, dalam keadaan ia terpaksa dan tidak berdaya. La ala ikhtiari, tidak ada pilihan. Kasyajari, seperti pohon, idha harokathu, yang apabila menggerakkannya, rihu syaridatu, oleh angin yang kencang, maka pohon tidak bisa dia terus berdiri tegak, tidak bisa dia terus diam diri, tapi dia pasrah, ya, terombang-ambing oleh angin. Nah itu yang pertama, ya. Nah yang kedua, asani, yang kedua, malayasulu, tidak mungkin dicapai wujuduhu, wujudnya, illa bihi nahwal godai dorru, kecuali memakan makanan yang darurat, ya, lil insani, oleh manusia, fi hibdil badani, demi menjaga ketahanan tubuh. Jadi ini mah masuk ke dalam bahaya, masuk kepada darurat dalam rangka mempertahankan diri, ya. Dalam rangka mempertahankan diri, ya.
Sehingga darah ketika terjerumus, bukan menjerumuskan diri tapi terjerumus ya. Sehingga jangan sampai kita gini, yang muji keimanan kumaha coba orang ulin ke tempat perjudian, tempat prostitusi. Itu bukan termasuk terjerumus tapi menjerumuskan diri. Dan ingin menguji keimanan bukan itu, tapi dengan kita taat melakukan ketetapan Allah, itu ujian nama gitu. Nggak harus kita datang-datang nantang, wah kita uji keimanan kita dengan datang ke tempat prostitusi, datang ke tempat perjudian, datang ke tempat maksiat yang lainnya. Itu bukan termasuk kepada menguji keimanan. Cukup dengan kita melaksanakan kewajiban kita, toh kita juga belum mampu untuk melakukan ketetapan yang Allah berikan. Nah, kemudian wasalisu, dan yang ketiga, yuqalu fima, digunakan dalam sesuatu la yumkinu an yakuna ala khilafihi, tidak mungkin terjadi dalam hal sebaliknya. Nahwa seperti an yuqala, dikatakan al jismul wahidu, jiwa raga badan yang satu. La yasihu, tidak mungkin husulahu, berada fi makanaini, di dua tempat yang berbeda, fi halatil wahidati bidorurati, yaitu dua tempat pada satu kondisi darurat. Tidak mungkin jiwa ini mah ya lapar, ya ingin melakukan perzinahan, tidak ada ya. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin, aduh kita lapar harus makan makan bangkai, minum darah, dan juga terpaksa harus melakukan zina, tidak mungkin. Dan terpaksa harus mencuri, tidak mungkin ya. Pasti ada satu aja yang disebut dengan darurat, itu tidak mungkin berada dalam dua darurat. Nah, itu durra, yaitu sesuatu yang membahayakan manusia. Lalu yang ketiga, wa iyamsaska bi khairin, dan jika Allah mendatangkan khair, kebaikan. Apa khair itu? Baik. Hasanah, baik. Ma'ruf, baik. Albiru, baik. Baik ya, tapi memiliki konotasi yang berbeda. Makanya diuraikan dalam penjelasan ini, apa maksudnya khair itu? Apa beda dengan hasanah itu? Al khairu, khair itu ma yarghabu fihi kullu, sesuatu yang disenangi oleh semua orang, itu khair. Kal akli, masalan seperti akal, wal adli, keadilan, wal fadli, keutamaan, wa syai'in nafi, dan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna. Wadidduhu, dan juga kebalikannya syarrun, keburukan. Kila, dikatakan al khairu darbani, kebaikan itu ada dua jenis ya. Pertama, khairun mutlakun, kebaikan yang mutlak, wa huwa an yakunu marguban fihi bikulli halin, yaitu sesuatu yang disenangi dalam setiap keadaan, wa inda kulli ahadin, dan setiap orang. Jadi kalau setiap orang sepakat itu baik ya, dan juga disenangi oleh dalam setiap keadaan, maka masuk kepada khair. Kama wasofa alaihi salamu bihi al jannatu, sebagaimana Nabi mensifati kata al khair dengan surga. Tuh, surga mah tidak ada satu orang pun yang menganggap surga itu tidak baik. Pasti semua orang, khususnya mukmin, menganggap surga itu baik. Nah, itu sebut dengan kebaikan yang mutlak. Sepakat semuanya, oh iya surga itu baik. Nah, neraka itu buruk. Nah, itu yang kebaikan yang mutlak. Wal khabaru wal khairu syaru muqayyadani, dan yang kedua ada kebaikan yang relatif. Relatif jadi menurut satu orang baik, menurut satu orang buruk. Seperti hujan, alhamdulillah hujan ya, tiasa nyebor kembang ya, alhamdulillah hujan gitu ya, tiasa nyebor bau-bau di buruan. Ayo oke orang hujan ya.
teu bisa ulin, teu bisa konvoy kan. Hujana masami, tapi tiap orang beda-beda dalam menyikapinya. Nah, itu kan kebaikan yang relatif. Sebagian orang itu baik hujan itu, sebagian lagi buruk. Kenapa? Tidak sesuai dengan keinginan. Nah, itu ya matak relatif. Kenapa? Karena sesuai dengan keinginan. Hujan mah kitu we, cai turun ti langit. Tapi ada yang menganggapnya baik, ada yang menganggapnya buruk. Kenapa? Karena keinginan masing-masing berbeda. Walidzalika, nah, oleh karena itu wasafahullahu taala bi amroini. Allah menggambarkan harta ya dengan dua ungkapan, baik dalam bentuk yang baik maupun bentuk yang buruk. Maka kata khoir itu digambarkan, diartikan sebagai harta, karena harta menurut sebagian orang itu baik ya. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan la yuqalu lil mai khairun hatta yakuna kasiron. Tidak dianggap harta itu baik kecuali jumlahnya banyak. Maka diharapkan banyak manfaatnya. Wamin ka makani thayyibin, dan berasal dari tempat yang baik. Nah, ya. Sebagaimana surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Al-Adiyat, Bu. Wa innahu, dan manusia itu lihubbi, tunggu sangat cinta al khairi. Nah, diartikan bukan kebaikan tapi kepada harta, lasyadid, sangat mencintai. Ini kan menggambarkan keingkaran manusia. Ya. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Semuanya manusia itu terhadap nikmat Tuhannya mereka ingkar, dan mereka menyadari akan keingkarannya, dan mereka sangat mencintai kepada harta, bukan kepada kebaikan tapi kepada harta. Maka al khair diartikan sebagai harta. Maka Allah mengungkapkan kata khair dengan baik ataupun dengan buruk ya. Nah, al-malu kasirun, harta yang banyak. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama mengatakan ya, bahwasanya penyebutan harta dengan kata khair di sini tujuannya adalah untuk memberitahukan sebuah makna yang dalam, yaitu bahwa harta yang baik untuk diwasiatkan adalah harta yang telah terkumpul dengan cara yang halal dan cara yang terpuji. Jadi khair teh ternyata baik dan juga terpuji. Fa khairu hahuna, maka kata khair di sini yasihu an yakuna isman, kadang berada pada posisi isim. Apa Bu isim itu? Kata benda. Wa an yakuna bimana af'ala, dan terkadang diungkapkan dengan makna fi'il ya. Fi'il itu kata kerja. Fal khairu, maka khair itu yuqabilu bihi syarru marotan, kadang-kadang kebalikan dari syarrun, buruk. Wadurru, sedangkan doru, kemadaratan juga terkadang kebalikan dari durru. Seperti ayat ini, wa iyam saska Allahu bidurrin ya. Dan wa iyam saska bi khairin. Ada lagi ayat lain seperti surat Al-Ma'arij ayat 19 ya. Innal insana khuliqa halu'an idza massaut syarru jazu'an wa idza massaul khairu manu'an. Tuh syarru jazu. Ketika ditimpa keburukan mereka berkeluh kesah, ketika ditimpa al khair kebaikan manu'an, mereka menolak untuk memberikan bantuan. Tuh kan. Jadi kadang dihadapkan dengan doru, kadang dihadapkan dengan syarru ya. Wal khairu, dan khair ini al-fadilul muhtasu bil khair ya. Artinya sesuatu yang utama serta khusus memiliki kebaikan, al khair. Nah, barulah sampai kepada istilah yang biasa kita pakai, kata ikhtiar. Nah, ikhtiar itu apa? Kunaon maneh maling kan ikhtiar. Nah, main judul ikhtiar. Apakah disebut dengan ikhtiar? Nah,
Di sini awal ikhtiar di sini adalah tolaba mahwa khairun wa fi'luhu, adalah mencari sesuatu yang lebih baik dan melakukannya, itu ikhtiar. Jadi maling, judi termasuk ikhtiar tak Bu? Tidak, etama istiror ya. Kantos nguping Bu? Atas nembe kan ya. Istiror ya. Kayak maling, judi atau istiror. Kalau ikhtiar mah baik kan khair. Nah, maka ini kan salah satunya kita mengungkap ya, mesek, istilah Al-Munsad Dedeng makan mesek. Makna teh agar kita tidak salah dalam menyikapi suatu petunjuk dari Allah. Setiap kata teh kan petunjuk ya. Jadi ikhtiar teh mencari sesuatu dengan jalan yang baik yang Allah ridhoi. Sedangkan yang buruk bukan ikhtiar tapi istiror. Dari kata syarrun, buruk. Waqad yuqalu lima yurahul insanu khair. Nah, ya, terkadang ya diucapkan untuk sesuatu yang dipandang baik oleh seseorang, wa illam yakun khair, meskipun predikatnya ia tidak termasuk hal yang baik. Maksudnya, terkadang Allah memberikan kebaikan itu meskipun dalam manusia itu menganggap itu tidak baik, seperti sakit, bangkrut, itu kan ketetapan Allah. Tapi Allah Al-Khabir, Maha tahu. Dan kita kenapa menganggap buruk? Karena tidak sesuai dengan kahayang, tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, maka Ibu timbul pertanyaan ya, kenapa kata durrun dan surat Al-Ma'arij kata syarrun didahulukan dari kata khair ya. Maka dalam tafsir Al-Azhar kayak Buya Hamka diterangkan bahwasanya makna Allah menimpakan keburukan lalu kebaikan untuk melatih, mendidik kita, bahwasanya ketika kita hendak merasakan sesuatu yang nikmat, maka kita diuji dengan kesukaran ya. Sebagaimana ketika kita buka puasa, minum air putih atau minum air herang, Bu, nikmat tak Bu? Nikmat dalam keadaan haus. Maka ketika ingin merasakan nikmatnya air putih, air herang ya, maka kita harus merasakan haus dulu ya. Nah, baru selanjutnya wa huwal qahiru fawqa ibadi, dan dialah Allah al-qahiru yang maha kuasa. Apa maha kuasa di sini? Huwaladzi khodoat lahu ar-riqab, menyerah kepadanya ar-riqab, semua diri, semua jiwa. Wadalat lahul jababiratu, dan tunduk semua yang perkasa. Wa anat lahul wujuh, dan tunduk semua wajah. Wa qahara kullu syai'in wadanat lahul khalaik, dan perkasa, menjinakkan, mengalahkan segala sesuatu, dan tunduk semuanya makhluk. Wa tawaddu'at li adimatil jalalihi, dan tunduk kepada keagungannya, wa kibriyaihi, dan kebesarannya, wa adimati wa uluwin, dan juga ketinggiannya, wa qudratihi, dan kekuasaan asya'u, terhadap segala sesuatu. Maka apa bedanya qadir sama qahir? Kalau qadir maha kuasa, kalau al-qahiru ia berkuasa ketika ia mengalahkan, melemahkan semuanya. Dari mana pengertian ini? Al-qahru, qahru itu adalah al-ghalabatu wa tadlilu, adalah penguasaan sekaligus penaklukan. Jadi qahir itu maha kuasa dalam melemahkan makhluknya, dalam menundukkan makhluknya ya. Maka qahir berkuasa dalam melemahkan makhluknya. Wa yustamalu fi kulli wahidin minhuma, dan terkadang ia diucapkan untuk menunjukkan salah satu dari kedua makna tersebut. Disusul dengan sifat ini, apakah Allah menimpakan kemadorotan, kemudian menimpakan kesenangan, apakah sewenang-wenang? Tidak. Wa huwal hakim, itu adalah maha kebijaksanaan, itulah bijaksananya Allah. Fi jami'i ma yaf'aluhu, dalam semua perbuatannya. Kita tidak tahu apa tujuan dari Allah itu, hanya tahu semua yang Allah timpakan kepada kita ujian dan maslahat untuk kita.
Karena Allah al-khabiru, Allah maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui tah itu. Aduh naha ya Allah, meni teuing-teuingeun masihan penyakit terus. Nah, kan gitu ya. Padahal Allah lebih tahu kenapa kita dikasih penyakit terus ya. Bimawadi'i asyai, segala sesuatu pada tempatnya, wa mahaliha dan kedudukannya masing-masing, wala yu'ti illa liman yastahiku, karena itu dia tidak memberi kecuali kepada orang yang berhak, wala yamna'u illa man yastahiku, dan tidak mencegah kecuali terhadap orang yang berhak untuk dicegah. Allah lebih mengetahui apa yang Allah lakukan. Maka di sini sebagai penutup ayat Quran surat Al-Hadid, apakah kita pasrah? Tentu saja tidak. Menunjukkan bahwasanya ya, kita di dunia ini adalah melaksanakan tugas, melaksanakan ketetapan Allah. Adapun hasil kondisinya terserah kepada Allah. Ini surat Al-Hadid ayat 22-24, ma asaba min musibatin, tiada suatu bencana pun yang menimpa fil ardi di bumi, wala bi anfusikum, dan tidak pula pada dirimu sendiri, illa fi kitabin, kecuali telah tercatat dalam kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Jadi sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah tahu, sudah menetapkan dengan siapa kita menikah, apa saja yang kita makan, kita akan bekerja apa, Allah tahu. Ya, makanya ketika ada mengatakan Allah tidak adil, kenapa? Al-Quran ada sebelum ada Abu Lahab. Berarti Abu Lahab dari dulu sudah dijudge sebagai kafir, nggak adil. Nah gitu. Padahal Allah maha mengetahui. Ya, karena Allah ketika menciptakan Abu Lahab sudah tahu nanti Abu Lahab akan memilih dirinya ingkar kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Allah sudah mengetahui nanti Firaun akan ingkar. Berapa kali Allah mengutus Nabi Musa memberikan bukti, tetap Allah akan tahu nanti Firaun seperti apa. Tapi kasih Allah terus, sehingga memberikan peringatan terus kepada Firaun. Tapi pilihan Firaun untuk menolaknya. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah ini tujuannya, likae supaya, nah ya, supaya la taksau, kamu jangan berduka cita, alama fatakum, terhadap apa yang luput dari kamu. Aduh, rugi orang mah euy. Aduh, isu kudu gawe. Nah, gitu kan. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Maka sahur almarhum sadekama entong teuing ya, entong senang teuing, entong sedih teuing. Nah, entong berlebihan. Karena semuanya adalah Allah yang menentukan. Itulah tujuannya. Tugas kita mah terus ya, bade paham tepaham terus belajar, terus ngawas, hafal tahapal terus menghafal Al-Qur'an. Ngatos terus membaca Al-Quran, artinya dan tafsirnya. Karena itu tugas kita. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Alladzina yabkhuluna, yaitu orang-orang yang kikir, bakhil, yabkhuluna bakhil, wa ya'muruna nasa bil bukhli, dan menyuruh manusia berbuat kikir. Wah, kernaon kurban, gak rugi, karugi-rugi, kan menyuruh untuk bakhil. Padahal orang tidak kurban pun apakah menjamin hartanya akan awet? Tidak. Ya. Sebagai contoh Bu ya, sebagai contoh adalah sebelum saya menikah, alhamdulillah izin Allah qadarullah bisa mengumrahkan almarhum ibu saya gitu lah. Apakah hal itu membuat saya bangga? Tidak. Udah jadi ketentuannya, ibu saya harus berangkat. Cuman caranya kasih ujian gitu kan. Apakah jadi rugi? Tidak jadi menikah, tidak nikahnya hanya akad saja. Tidak kan? Kasakseni ku ibunya Bu. Tah itu. Dan ternyata kan Allah manggil, ternyata umroh haji itu bukan karena uang, tapi karena panggilan. Panggilan Allah. Ada yang jalannya dengan uangnya sendiri, ada jalannya dengan orang lain. Makanya tidak ada hubungan. Enaknya etama tiasa diberangkatkan umroh mah abi mah nyalira. Tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungannya. Itu mah jalan. Maka entong
terkadang orang masuk sirik ya. Jibuat tahu nih kenging kantongna meni gratis, yang kudu mayar gitu. Emang kalau pasien gratis uang kita bakal weteh Bu? Tergantung. Ya. Contoh papayitna we punya papayitna we mah intermezzo. Abi teh nambut KBSI 30 juta kanggo meser ngadamel dapur, tapi jeger we kan murang kali kedah endoskopi. Langsung we si atos nate kanggo endoskopi. Apakah karena anak saya uang 30 juta itu hilang? Tidak. Tapi sudah ketetapan Allah we itu mah nah gitu. Mata entong teuing gara-gara budak gering jangan Bu. Semuanya ketetapan Allah gitu kan. Ketika ada berarti itu rezeki kita, tidak berarti bukan rezeki kita. Yang penting kita berusaha menjaganya, berusaha untuk mengembangkannya. Adapun hasil serahkan kepada Allah. Aing mah ngaji capek-capek, emang kalau di rumah bakal tercapek gitu Bu? Tetap capek. Capek. Nah gitu Bu. Ya orang tanya orang mah kudu kurban, ngurangi harta, emang mun kurban bakal beuteung gitu atosna? Henteu. Ya, leungit, katipu, nauzubillah kan tah eta Bu. Sok mending usaha orang kanggo kebaikan atau dipaksa? Tetep gitu kan. Jadi kalau misalkan orang berbuat bakhil, nanti Allah pun akan tetap. Jadi istilahnya apa yang kita miliki kita atas kuasa Allah ya. So, ya kurban, sedekah ya. Karena emang kalau kita nggak bersedekah bakal butuh itu harta kita bakal bertambah harta kita tidak gitu kan. Tetapnya sakit tuh gitu kan. Tapi Allah memberikan kesempatan nih kurban, nih sedekah ya. Supaya ketika lepas dari kita dalam keadaan kita ridho gitu kan. Ya, nah gitu Bapak sekalian, definisi dan hikmah dari Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu bahwasanya memberi motivasi kepada kita, tugas kita berusaha, tugas kita terus beramal ya. Adapun hasil terserah kepada Allah. Jangan pernah kita bahwasanya beramal dengan tujuan ingin sehat. Itu tidak apa-apa keinginan, tapi ketika kita ditimpa tidak sesuai dengan keinginan kita, maka itu disebut dengan tawakal. Alhamdulillah terus berusaha keun welah ai sakikieu bebenangan mah nu penting mah Allah ridho tah itu Bu ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Tutup saya dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.